Rekor baru tercipta dari tim nasional sepak bola Indonesia U23 yang lolos hingga babak semifinal dalam gelaran Piala Asia 2024. Indonesia tercatat sudah 5 kali berpartisipasi di turnamen tersebut, namun belum pernah melangkah lebih jauh dari babak kualifikasi. Pencapaian Marcelino dan kawan-kawan patut diapresiasi. Lantas mengapa keputusan memperpanjang kontrak Sinteyong hingga regulasi pemain naturalisasi masih diperdebatkan? Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo akan menjelaskan pandangannya terkait prestasi Garuda Muda saat ini. Baik pemirsa, Anda kembali dalam program Bincang Spesial. Dalam episode ini kita akan membahas terkait dengan sejumlah prestasi Timnas Indonesia. Indonesia memang kalau kita ketahui Garuda Muda kita baru saja usai berlaga di kompetisi Piala Asia U23 2024 di mana Indonesia menempati posisi keempat dan juga kalau kita melihat dari prestasi dan sejumlah prestasi yang dicanangkan oleh Garuda Muda ini sebagian langkah atau sebagian dari peningkatan sepak bola di Indonesia. Dan untuk membahas terkait dengan prestasi timnas kita, saya sudah bersama dengan seseorang yang dahulu pernah mengurus timnas Indonesia. Saya sudah bersama dengan mantan Menpora kita, ini ada Pak Roy Suryo. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih Mas. Ya. Pak Roy, ini terima kasih sekali sudah berkesempatan hadir di Bincang Spesial Sinpo TV. Kalau kita membahas tentang Garuda Muda kita Pak, yang kemarin berlaga di Piala Asia U23, kalau Bapak sendiri sebagai mantan Menpora yang dulu pernah mengurus timnas, ini melihatnya seperti apa? Ya, pertama kita mesti berikan apresiasi yang luar biasa terhadap skuad Garuda kita, ya dengan Kapten Rizky Ridho dan juga dengan pelatih Sinteyong. Karena apa yang mereka hadirkan kemarin, apa yang mereka hasilkan juga kemarin, itu sudah melebihi ekspektasi kita. Dan sudah jauh melampaui target yang ada. Kan targetnya kan habis fase grup mereka masuk dan hanya per-8 final. Tapi akhirnya malah bisa semifinal. Ya gitu. Jadi kita sangat bangga ketika waktu itu kita bisa berhadapan-hadapan dengan Uzbek. Memang niat kita atau semangat kita waktu itu berdoa moga-moga sih bisa sampai masuk final gitu kan. Kalau masuk final kan luar biasa melawan Jepang waktu itu. Tapi ya sudahlah waktu itu. Meskipun banyak sekali catatan yang ada ya, ada yang mengatakan kalau kita tidak diuntungkan dengan adanya VAR ya, video assisted video, dan juga kita kemudian dirugikan dengan adanya VAR itu. Tapi menurut saya udahlah kita nggak usah nyari kesalahan karena apa yang dilakukan kemarin itu sudah sungguh luar biasa. Nah memang sayangnya memang habis melawan Uzbek itu, habis di posisi semifinal itu kita kemudian harus kehilangan beberapa pemain kan gitu ya kan. Jadi ada yang kena akumulasi kartu kuning, ada yang kemudian malah kena kartu merah. Bahkan terakhir ketika di babak playoff Sinteyong sendiri juga kena kartu merah gitu kan. Jadi artinya kan ini sudah merupakan prestasi yang ya menurut saya ya udah nggak usah disalahkan lagi karena meskipun itu tampaknya agak kemudian decline gitu ya. Karena setelah itu kita kalah melawan Irak pada rebutan tempat ketiga, dan setelah itu di babak playoff kita juga kalah melawan Guinea ya pada saat kesempatan terakhir untuk bisa masuk Olimpiade. Sehingga harapan kita atau bayangan kita bisa mengulang peristiwa di Olimpiade di Melbourne waktu itu tidak lagi terulangi gitu ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, sudah ini sudah merupakan hal yang sangat bagus dan ini tidak luput dari apa yang terjadi pada dunia persepak bolaan kita. Kalau kita ingat dulu, bahkan kebetulan kalau tadi disebut-sebut dulu saya sempat ikut menangani, benar Mas Andi, dulu ketika di tahun saya memegang jabatan itu tahun 2012 itu malah menurut saya puncaknya kekisruhan sepak bola kita. Ya gitu, karena waktu itu ada dua organisasi, ada dua federasi. Satu KPSI di bawah Pak Lanyala Mataliti, yang ini punya pertandingan ya, punya liga super waktu itu, dan sementara di sisi yang lain ada PSSI di bawah Pak Johar Arifin yang waktu itu resmi tapi malah justru liganya tidak
tidak berkembang gitu ya, atau tidak rame. Nah, alhamdulillah waktu itu ketika sudah bertahun-tahun berusaha disatukan tidak berhasil, di tangan saya waktu itu mereka bisa bersatu dan kembalilah kita di PSSI yang kemudian membawa semangat. Hanya sayangnya kan kita juga ingat waktu itu beberapa tahun sudahnya saya sudah nggak jabat lagi, tiba-tiba malah PSSI ini mendapatkan sanksi dari FIFA, ya gitu. Jadi malah kemudian tidak lagi dinyatakan di blacklist oleh oleh FIFA ya, kemudian kena sanction, di ban, sehingga kita nggak bisa lagi ngikuti kompetisi. Ini kan sayang banget gitu loh, udah baik-baik kita berhasil menyatukan, kok malah pemerintah waktu itu cawe-cawe ya di dalam urusan sepak bola, sehingga malah membuat FIFA melakukan sanksi ya terhadap kita. Tapi ya sudah, itu semua sudah kita lalui dan kita bersyukur sekali lagi ini merupakan satu prestasi yang bagus. Hanya saja nanti ada harapan saya agar ya ini jangan kemudian seperti kasus U19-nya Mas Indra Safri dulu ya. Itu dulu juga sudah mencapai level juara puncak, tapi ketika kemudian masuk ke level senior ya kemudian hilanglah prestasinya ya, juga malah timbul persoalan-persoalan, entah itu persoalan personal ataupun persoalan pelatih atau persoalan dari PSSI itu sendiri. Nah, artinya memang ini apakah sudah diperoleh oleh timnas U23 yang Garuda Muda kita ini sudah dalam posisi di mana pencapaian terbaik mereka, Pak? Karena melihat kan kalau dari tim-tim nasional yang bersaing dengan mereka ini kan dari harga transfernya juga sudah jauh berbeda. Timnas kita kan ya lolos semifinal pun sudah alhamdulillah gitu dengan melihat nilai transfer ya. Iya, kita memang nggak bisa apple to apple begitu ya gitu, karena kan setiap negara pasti juga ada keuntungannya, keunggulannya. Tiap negara juga pasti ada kerugiannya atau ada hal-hal yang mungkin bisa lebih maju dari kita, mungkin bisa lebih belakang dari kita. Negara-negara lain juga bagaimana mereka menyiapkan tim itu jauh lebih lama ya. Ada yang di atas 5 tahun ya gitu, mulai dari usia 16 mereka sudah dibina ya gitu, bahkan ketika masih junior dibina, sedangkan di kita masih banyak yang kemudian artinya atletnya instan gitu ya. Jadi artinya tiba-tiba dicari di talent, bahkan kita terakhir menggunakan pola naturalisasi ya gitu. Nah, tapi ya itu juga merupakan sebuah hal yang menurut saya terobosan juga, tapi trigger itu jangan kemudian digunakan hanya untuk pola satu-satunya, atau jangan hanya digunakan untuk pola yang kemudian terus tidak ada inovasi yang lain. Karena yang namanya naturalisasi ya, itu yang benar bisa membawa trigger untuk percepat maju dan meningkatkan semangat. Tapi jangan lupa Mas, kita itu penduduk negara kita itu 278 juta rakyatnya. Ya. Jadi kalau sering orang mengatakan, masa sih mencari 11 orang aja susahnya banget gitu. Padahal kan kita juga banyak suku bangsa kita yang sebenarnya secara fisik juga sangat bagus ya, seperti saudara-saudara kita di Indonesia Timur yang mereka mungkin bisa staminanya jauh lebih bertahan dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Dan kita sebenarnya juga punya keunggulan di samping jumlah penduduk tadi, kita bisa mengandalkan yang namanya science sports ya gitu yang pakai. Jadi ya negara lain tentu ada hal yang bisa kita ambil, tapi ada hal yang harus kita pilih untuk bisa kita terapkan. Baik, Pak Suryo, kalau membahas soal sepak bola memang ini tidak ada habisnya. Namun menarik tadi terkait dengan pernyataan Pak Suryo ini kalau naturalisasi dapat meningkatkan kualitas timnas kita. Namun usai jeda kita akan bahas soal itu, tetap di Bincang Spesial Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga.
Anda kembali dalam bincang spesial Sinpo TV pemirsa. Saya sudah bersama dengan Pak Roy Suryo, mantan Menpora kita. Pak Roy, kalau tadi Pak Roy sempat bilang kalau pemain naturalisasi kita, pemain naturalisasi lebih tepatnya akan meningkatkan kualitas timnas. Sedangkan kalau kita berbicara soal masyarakat, pencinta sepak bola di Indonesia ini terjadi pro dan kontra antara untuk menanggapi terkait dengan pemain naturalisasi. Kalau pandangan Pak Roy bagaimana? Saya tadi mengatakan 50-50 ya. Jadi artinya meningkatkan itu untuk melakukan satu proses, misalnya ada semacam kejutan atau semacam trigger gitu ya terhadap para pemain kita. Saya dulu juga ketika menjabat di Menpora itu juga melakukan beberapa naturalisasi, ya gitu. Hanya waktu itu sebenarnya malah lebih bagus sekarang naturalisasinya. Karena apa? Sekarang benar-benar sesuai konsep saya dulu ya. Dulu itu kita menaturalisasi kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, itu masih tidak kemudian spesifik seperti sekarang. Yang dinaturalisasi itu harus ada darah Indonesianya sekarang, ya kan? Ya, artinya apakah dia ayahnya atau ibunya yang orang Indonesia atau bahkan sampai ke tingkat 2 tingkat di atasnya kakeknya orang Indonesia itu boleh ya. Dulu malah enggak, benar-benar dari asing bisa dinaturalisasi gitu ya. Nah, sekarang menurut saya jauh lebih bagus ya. Gitu. Hanya saja sekali lagi, kenapa saya bilang 50-50 ya? Karena ini jangan jadi pola yang seolah-olah kita sudah nggak ada jalan lain selain naturalisasi. Ya, masih banyak cara yang lain. Ya gitu. Seperti tadi yang saya bilang ada science sport ya. Dengan menggunakan science sport itu kan kita bisa kemudian menggunakan teknologi ya untuk kita mencari bibit-bibit yang benar-benar unggul ya. Kayak yang dulu Coach Indra Safri juga lakukan gitu ya gitu. Sintayong juga sudah melakukan itu mencari bit itu, tapi Coach Indra Safri dulu sampai melakukan roadshow ke daerah-daerah, pelosok-pelosok, mencari siapa di sana dan orang itu dicari betul siapa yang kuat untuk kemudian di posisi yang mana. Jadi misalnya dia cocoknya setelah di science sport orang diteliti apakah kapasitas nafas dia, VO dia itu kemudian cocok atau bisa bertahan untuk kemudian tidak hanya menjadi kiper tapi misalnya untuk menjadi back atau pemain gelandang yang bisa maju mundur dalam waktu 2 kali 45 menit misalnya. Itu kan penting. Sering sekali kan Mas Andi kita lihat bahwa pemirsa Sinpo TV juga melihat bahwa kadang-kadang Indonesia itu bagus ketika main pada jam normal ya. Ya artinya 90 menit ya 2 kali 4. Tapi begitu perpanjangan waktu habis kita. Boyo. Gitu. Ya, loyo kayak kemarin juga begitu ketika kita akhirnya kebobolan di perpanjangan waktu ya sayang banget gitu ya gitu karena staminanya sangat menurun dan di tim-tim yang lain saya lihat mereka ibaratnya antara pemain utama dan cadangan itu sebenarnya BT ya 11-12 beda-beda tipis. Hanya masalah kapan saja dikeluarkan. Kalau kita kan enggak yang intinya itu dikeluarkan pertama sehingga begitu cadangannya seolah-olah itu sudah cadangan, sudah bukan lagi yang pemain utama. Nah, akibatnya prestasinya juga kemudian kelihatan banget gitu ya. Kemudian ketika di lapangan kelihatan. Nah, ini yang harus dicari sebenarnya. Jadi jangan hanya mengandalkan naturalisasi, tapi andalkan juga science sport. Orang bisa dilihat betul, oh dia memang kemampuannya kelihatan. Dulu kita juga lihat ya beberapa laboratorium science sport kita ya, yang ada di misalnya di Cibubur ya, kemudian di tempat lain kita bisa melihat betul di PPON, kita bisa lihat bahwa orang ini cocoknya bahkan mulai dari cocoknya jadi atlet apa. Itu juga bisa kelihatan. Nah, nanti khusus sepak bola dia lebih cocok di posisi mana. Nah, dari situ akan bisa benar-benar tepat sehingga kita juga bisa menganalisis misalnya lawan itu sebelum bermain semua juga di coach yang sama gitu ya gitu. Jadi supaya ketika bermain tuh pikirannya atau visinya itu sama gitu. Nah, itu saya kira Sintayong sudah cukup juga bisa melakukan itu ya. Hanya saja sekali lagi ya jangan hanya berpikir soal naturalisasi. Saya sendiri memang berpendapat sekarang memang masih diperlukan, tapi saya tetap kalau dikatakan saya masuk faksi mana antara yang setuju naturalisasi sama enggak, saya sih 50-50 naturalisasi sementara ini oke, tapi setelah itu kita punya 278 juta rakyat Indonesia, kita bisa mencari bibit-bibit yang jauh lebih banyak dari situ. Selain mencari bibit-bibit terkait dengan pemain-pemain kita nanti ke depannya seperti apa, kalau peningkatan liga kita itu penting nggak sih? Penting, Pak? penting. Dan juga tadi Mas juga sudah sebutkan ya soal transfer ya. Nah kita memang harus bisa meningkatkan bagaimana kualitas hidup dari para pemain kita. Sebenarnya bukan hanya di sepak bola ya, para atlet. Jadi bayangannya adalah
jangan sampai seseorang itu yang kemudian ketika dia cocok menjadi atlet, dia kemudian tidak berpikir atau dia bahkan misalnya nanti setelah masa sudah tidak golden age lagi jadi apa ya gitu. Karena kan itu kan sekarang jadi momok bagi para atlet. Atlet itu golden age-nya ada yang pendek, ada yang panjang ya. Nah, kalau yang golden age-nya pendek ya, artinya dia di atas usia hampir 30 dia sudah tidak lagi perform ya maksimal lagi ya. Mungkin dia sudah khawatir nanti jadinya apa. Nah, justru dia ketika dia masuk ke golden age-nya itu benar-benar dia mendapatkan salary yang bagus ya. Bahkan karir itu bukan hanya dia berkarir dalam dunia atlet ya gitu, tapi mungkin dia bisa pelatih, pengurus di sepak bola itu, atau juga misalnya tidak hanya pengurus di caburnya, tapi juga nanti pengurus di organisasinya. Karena menurut saya kita penting banget ya punya orang-orang yang mengerti betul bidangnya dan mengurus pada lahan itu gitu ya. Contohnya sekarang itu sudah berlangsung pada dunia bulu tangkis kita. Di badminton kan kelihatan banget bagaimana kompaknya kemarin ya. Ketika sebelum perebutan Uber dan Thomas itu, para pemain-pemain senior kita itu semua ikut terlibat ya gitu. Bahkan ketika ya sayang banget ya Uber hanya sampai final juga gitu. Tapi itu sudah bagus banget ya. Setelah penantian selama belasan tahun ya, sayangnya kita tidak berhasil lagi untuk mengkawinkan lagi Thomas dan Uber pulang. Tapi kalau kita lihat itu pada pola itu bisa diambil di sepak bola, itu bagus bagaimana kita saksikan kemarin bagaimana Yubing atau Yuni Kartika ya, yang dulu adalah salah satu pemain kita ketika kita berhasil merebut Uber ya. Kemudian bahkan yang lebih senior lagi pemain tahun 75-an ya, Imelda Wiguna ya, waktu itu juga tampil juga untuk menjadi tim khusus untuk membina Uber. Ini kan bagus. Nah, sepak bola juga begitu. Maksud saya adalah para legenda-legenda sepak bola kita itu juga harus kemudian mereka mendapatkan posisi yang bagus ya untuk kemudian membina junior-juniornya. Harus Jadi kan, dibuatkan forum mungkin, Pak. Betul. Nah, forumnya sebenarnya PSSI cukup ya gitu. PSSI itu sudah cukup besar untuk itu, dan di bawah kepemimpinan Erick Thohir itu sebenarnya dia mampu melakukan itu, apalagi dia kan seorang menteri ya gitu, Menko. Jadi artinya kan menteri yang dia memungkinkan untuk mengarahkan segala sumber dana dan daya yang digunakan untuk itu. Jadi sebenarnya sepak bola kita sudah on the right track ya. Itu kelihatan juga dengan peningkatan rating yang kemudian makin naik ya gitu. Hanya memang ya kita kemarin belum beruntung ya gitu ya gitu. Tapi menurut saya prestasinya itu sudah sangat bagus. Jadi artinya ini harus tetap kawal dengan baik. Dan ya ini saya pesan nih Mas Adi, jangan dirusak dengan adanya hal lain ya seperti yang dulu sering terjadi ya gitu. Misalnya nanti ada mafia bola lagi, ada kemudian orang yang kemudian ikut main itu lagi dan mencari keuntungan di tengah-tengah tadi proses liga tadi gitu. Itu kan sayang banget gitu loh. Apalagi kalau kita sampai kasus ketika yang sangat saya sayangkan dulu, kita disanksi lagi, di-ban lagi oleh FIFA. Itu sungguh keterlaluan gitu. Baik. Ya. Kalau kita berbicara tentang sepak bola Indonesia, memang ini banyak sekali aspek ya Pak. Kalau tadi Pak Suryo bilang jangan sampai lagi ada mafia bola, kemudian juga kita harus lebih memperhatikan lagi atlet-atlet kita dan juga para pemain-pemain terdahulu gitu kan. Nanti itu akan kita bahas Pak Suryo. Ini dari kita akan lanjut lagi perbincangan dengan Pak Roy Suryo dari pandangan seorang mantan Menpora terkait dengan segala prestasi timnas U23 kita. Tetap di Bincang Spesial. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Anda kembali dalam Bincang Spesial Sinpo TV pemirsa. Tentunya bersama dengan mantan Menpora Pak Roy Suryo. Pak, kalau yang tadi sebelum kita terjeda kombrik Pak,
Ini kalau melihat jangan ganggu-ganggu karena timnas kita udah mulai bagus nih sekarang. Jangan sampai ada di zamannya Pak Roy Suryo yang tadi sempat dibilang tuh ada mafia bola. Kira-kira emang benar itu ada? Ya, harus saya akui ya, waktu itu memang saya pun membereskan itu. Dan ketika membereskan antara dua kubu waktu itu, KPSI dan juga PSSI, itu kan juga di tengah-tengah ada quote and quote mafia itu gitu. Dan itu tadinya kan tidak beres-beres zaman pendahulu-pendahulu saya gitu ya. Dan alhamdulillah di zaman saya di tahun 2013 itu selesai. Ya, selesai itu artinya dengan minimal bersatu dulu mereka. Ya, Pak Juara Arifin Hussein menjadi ketua PSSI, kemudian Pak Lanyala Mataliti ya menjadi wakil ketua. Dan mulai dari situlah mulai terungkap yang namanya mafia tadi gitu. Dan kemudian bisa diadili sampai dengan sekarang pun masih terus diusut. Saya harus memberikan apresiasi ya kepada aparat yang mengusut ya. Terakhir masih ada di beberapa kota itu orang-orang yang dulu ikut menjadi pengatur skor itu sekarang mulai disidangkan atau diadili. Menurut saya harus itu ya. Karena meskipun ya ini terus terang saja Mas Ari. Meskipun di luar negeri itu juga ada yang namanya pertandingan bola ya, tinju juga. Itu juga tidak lepas dari yang namanya orang bermain. Ini kan bisnis. Bisnis di balik olahraga. Dan memang itu semuanya sebenarnya permainan gitu ya. Tapi bagaimana cara kita halus dalam bermain sehingga semua win-win ya gitu. Jadi kita kata para bandar itu juga saya yakin ya untuk menghapus 100% saya kira tetap akan sulit ya gitu. Saya orang yang realistis. Saya bukan orang yang suka campaign kita berantas mafia bola sampai ke akar-akarnya gitu. Ya kalau sampai ke akar-akarnya nggak ada lagi permainan gitu ya. Memang mereka pasti ada gitu meskipun mereka jangan sampai merusak permainan itu sendiri. Nah, tapi juga artinya bahwa kehidupan dalam sportivitas itu harus diutamakan. Jangan sampai kemudian nanti tampak betul adanya bisnis di balik itu, bahkan bisnis itu kemudian sampai pada rekayasa. Nah, kalau sampai ada rekayasa saya juga nggak setuju gitu ya. Misalnya ada pengaturan skor, sampai kemudian timbul istilahnya sepak bola gajah waktu itu ya kan gitu. Jadi kayak bisa diatur. Nah, ini dan pemain-pemainnya kelihatan banget gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan karena pasti biasanya begitu. Dulu pemain-pemain kita udah bagus ketika junior, ketika masuk ke senior, ya ada saja lah tuduhan. Ini kena suap lah, ini kena apalah, kenapa itu harus diberantas. Ya, apa gitu. saja yang Pak Suryo temukan pada saat ingin memberantas mafia bola itu? Ya banyak. Yang lebih lucu lagi, meskipun saya waktu itu sudah tidak lagi menjabat ya, gitu. Itu kan juga ikut mengungkap bahwa ternyata pengaturan skor itu juga dilakukan tidak jauh-jauh dari kantor Menpora. Gitu. Bahkan cara pengaturan skornya waktu itu pun ya waktu itu saya sampaikan ke Komisi Etik ya gitu bahwa ternyata itu orang-orangnya maksudnya tidak jauh tuh bukan berarti fisik tidak jauh lokasinya, tapi orang-orangnya yang juga ada di sana. Nah, jadi artinya kan itu yang muncul gitu. Nah, dengan demikian kan kita juga bisa melihat bahwa negara memang harus membereskan ini, punya peran tapi penting. negara harus hati-hati. Jangan sampai kemudian juga ikut cawe-cawe dalam arti yang jelek ya, kayak dulu kejadian kita di-ban oleh FIFA. Dan ketika kita di-ban oleh FIFA tuh nightmare juga banget gitu. Karena apa? Karena kita main nggak ada tujuannya kan gitu. Orang main bola setelah nasional itu kan dari nasional itu kan bisa melibatkan para pemain-pemain dari daerah, dari lokal. Lokal naik ke nasional, nasional nanti naik ke level yang Asia Tenggara, kemudian yang Asia seperti sekarang dan sampai ya bayangan kita akan bisa masuk ke bagian dari Piala Dunia. Nah, meskipun Piala Dunia ya kita baru kemarin pada tahap menyelenggarakan untuk usia yang di bawah ya, tapi menurut saya itu sudah bagus. Itu sudah merupakan satu hal yang sangat bagus ya. Bahkan kemarin kita bisa sampai tampil ke babak playoff ya ketika di Olimpiade Paris ya. Itu pun juga sudah menurut saya pantas untuk diacungi jempol gitu ya. Meskipun sayangnya ya kalau waktu itu kita bisa menang melawan Uzbek, wah luar biasa. Luar biasa lagi ya. Iya. Tapi kenapa sih Pak kalau timnas kita ini kan sudah bagus dari segi permainannya juga. Dan tentunya masyarakat juga dengan melihat permainan timnas yang bagus seperti ini, optimis akan lolos Piala Dunia tentunya kan. Kalau terus konsisten seperti ini. Tapi mengapa ketika beberapa pertandingan yang dinilai krusial seperti lawan Uzbekistan, kemudian kemarin lawan Guinea, ini selalu ada trouble di wasit. Terutama yang VAR. Bahkan Pak Roy Suryo sendiri bilang di beberapa media kalau timnas Indonesia ini versus VAR gitu. Iya, ini memang. Sedikit kenyataannya begitu ya. Jadi artinya meskipun
wasit kita dari Tiongkok dan wasit VAR-nya itu dari Muang Thai, dari Thailand waktu itu, dan kebetulan sama ketika di pertandingan yang berlangsung itu kan kita juga melihat bahwa ini ada yang kurang fair di situ. Dan kelihatan betul sebenarnya kurang fairnya. Hampir saja kita waktu itu mendapatkan penalti, artinya penalti untuk masuk ya. Tapi kemudian nggak jadi penalti, mau dikasih tendangan bebas, itu pun batal. Ya, bahkan yang waktu itu disebut tidak pernah kebobolan, kita berhasil membobol waktu itu. Ya, hanya kemudian anulir gara-gara VAR ya. Padahal kan VAR ini kan sebenarnya juga tetap yang namanya teknologi itu tidak juga 100% benar. Pasti juga bisa dilihat ya gitu pasti juga ada kesalahannya. Misalnya sudut pandang dari VAR-nya, apakah itu benar tidak lurus 90 derajat atau sedikit lebih ke kiri sedikit kanan, kan pandangan dari view of kameranya kan juga beda gitu. Bahkan ini sekedar kita jam sedikit Mas. Saya pun membayangkan nanti VAR yang ada di bola itu nantinya kalau mau fair betul. Jadi VAR kalau mau fair itu harus juga nanti boleh dimintakan VAR itu dari para pelatih. Ibaratnya kayak bulu tangkis, Mas. Oh iya. Bulu tangkis itu kan kita boleh kalau pemain sekarang kita bisa mengadukan challenge kan gitu. Harusnya dia pandang dia keluar, dia bebasin, dia biarkan ternyata masuk, hakim mengatakan dia masuk ya, juri mengatakan masuk, tapi ternyata kita minta challenge dan ternyata setelah dilihat menggunakan teknologi itu ternyata benar-benar sesuai diharapkan. Nah, nanti di bola, bayangan saya, FIFA harus mengakomodir itu. Harus seperti itu. Ya, jadi pelatih pun kalau merasa tidak fair ya, dia sekarang kan enggak, pelatih itu kan kayak ada di bawah wasit gitu. Bahkan pelatih bisa di kartu merah. Nah, jadi menurut saya ya, saya tidak mencari-cari kesalahan, saya tidak mencari kambing hitam kemarin kita kalah ya. Ya sudah, tetapi artinya kita harus mengkoreksi untuk perbaikan ke depan. Bahkan Mas, sebenarnya ide dari VAR atau sistem komunikasi itu dulu saya pernah menulis untuk di harian lokal ya di tahun 90-an. Jadi jauh sebelum ada pemikiran itu sudah pernah ada, dan sekarang makanya saya gulirkan ide ini supaya apa? Ya, pertandingan bola harus lebih fair lagi, kemudian dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Baik. Kalau tadi mencermati pernyataan Pak Roy Suryo, penggunaan VAR harus menjadikan sepak bola ini fair. Ini cukup ngelit sekali nih kalau kita berbicara tentang sepak bola. Tapi sayangnya ini kita harus closing, Pak, membahas terkait dengan timnas. Nanti mungkin di acara selanjutnya kita akan jauh lebih mendalam lagi membahas terkait dengan segala prestasi timnas Indonesia kita. Dan semoga segala prestasi yang sudah ditorehkan oleh timnas kita dan juga berbagai dari yang sudah dilakukan oleh pelatih kita Sintayong ini semoga berkelanjutan dan nantinya bisa mencapai prestasi-prestasi ke depannya yang lebih baik lagi. Untuk itu Pak Roy, terima kasih sudah berbincang bersama saya terkait dengan timnas, dan pemirsa saksikan terus program Bincang Spesial dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan. Namun kami pamit undur diri. Saya Andi Rezaldi, salam sehat, sampai jumpa.